Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama diskusi tentang sebuah materi yaitu halal sebagai gaya hidup seorang muslim. Oke, kalau kita lihat apa itu gaya hidup? Nah, gaya hidup itu adalah suatu hal yang menunjukkan bagaimana seseorang itu hidup, bagaimana seseorang bekerja, bagaimana pola tingkah laku, minat, bagaimana membelanjakan uang, bagaimana mengalokasikan waktu. Jadi semua yang kita lakukan selama kehidupan sehari-hari itu yang dinamakan sebagai lifestyle atau gaya hidup. Nah, salah satu gaya hidup yang seharusnya seorang muslim lakukan adalah gaya hidup halal. Nah, halal sebagai gaya hidup itu adalah pola hidup pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan atau aktivitas yang halal. Minat dan pendapatannya dalam membelanjakan uang juga untuk makanan, minuman yang halal, kesenangannya, hobinya, semuanya, alokasi waktunya juga itu adalah secara halal. Contohnya, kita setiap hari makan, kita setiap hari minum. Apakah setiap kali kita makan dan kita minum, kita memastikan apa yang kita minum, apa yang kita makan itu halal? Misalnya kalian ke minimarket membeli sebuah makanan. Pernah nggak melihat bahwa oh ini ada logo halalnya? Atau kalian beli bakso misalnya, atau beli mie ayam. Nah itu kan harus dilihat, ada logo halalnya tidak? Kalau ada logo halalnya, halal yang tulisan halal biasa, atau halal yang logonya MUI gitu ya. Atau ketika kalian sudah pernah keluar negeri, ketika makan di luar negeri yang itu notabene bukan negara muslim misalnya. Nah, apakah kalian mengecek yang kalian makan itu halal atau tidak? Nah, kalau halal sebagai lifestyle, semua sisi kehidupan kita, kita berusaha mengalokasikan waktu, cara makan kita, minum kita, membelanjakan uang kita, itu adalah ke sesuatu yang memang halal. Oke, nah kalau halal lifestyle, ada juga yang mengatakan ini sebagai gaya hidup halal. Gitu ya. Jadi ini sudah menjadi tren global. Saya dulu tahun berapa ya, 2012 itu pernah ke Taiwan. Itu mencari makanan dengan logo halal, itu hampir tidak ada di semua minimarket atau supermarket yang kita masuki. Ketika kita tinggal di hotel, kita hanya makan telur rebus gitu ya, makan bubur nasi. Nah itu yang memang kita menjaga gitu. Atau mencari makanan untuk vegetarian karena kan tidak menggunakan lemak gitu. Walaupun kita tetap harus menanyakan ini menggunakan alkohol atau tidak gitu. Nah tetapi saat ini Taiwan sekarang menjadi salah satu destinasi untuk pariwisata halal. Jadi trennya itu tren globalnya, negara-negara yang notabene itu bukan non-muslim, misalnya Jepang, Eropa, Taiwan, Korea, itu berlomba-lomba untuk menarik minat muslim dari seluruh penjuru dunia datang ke mereka. Jadi halal itu sebagai salah satu penarik pariwisata. Dan mungkin di beberapa negara sudah melihat bahwa halal ini memang sehat gitu. Nah, kemudian ada fenomena menarik gitu. Jadi ternyata yang berupaya menerapkan halal lifestyle itu tidak hanya negara muslim. Jadi kalau di Eropa, di negara-negara lain itu melihat bahwa oh ternyata dengan makanan halal itu memang lebih baik dari hasil-hasil penelitian. Binatang yang memang disembelih dengan cara yang halal itu lebih baik dagingnya dibandingkan dengan binatang yang disembelih tidak dengan halal misalnya. Nah, jadi mereka pun berupaya menerapkan bagaimana halal lifestyle dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian ini saya pernah mengikuti pelatihan halal. Pelatihan tentang halal dan
kalian tahu ini di negara mana, bukan di negara muslim. Tapi saya mengikuti pelatihan ini selama 1 pekan, kalau nggak salah 1 pekan, harusnya 2 pekan, kita manfaatkan gitu ya, menjadi 1 pekan. Saya mengikuti pelatihan ini di Chulalongkorn University, itu di Thailand. Thailand yang notabene itu bukan negara muslim gitu, tetapi mereka luar biasa dalam pengembangan riset, dalam pengembangan bagaimana mereka menerapkan halal. Mereka punya University Chulalongkorn ini punyanya Thailand gitu ya. Jadi bukan punyanya Muhammadiyah atau organisasi muslim, walaupun memang yang menggawangi halal Science Center Chulalongkornnya ini adalah cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Prof. Vinay namanya. Nah, beliau mengembangkan halal. Dan yang memang baik di sana adalah ketika mereka meneliti tentang halal, itu halal dan toyibnya dulu itu. Kalau di Indonesia kan halal dulu baru toyib gitu ya. Jadi kalau ini makanan halal nih, ya sudah, kalau sudah halal kita bisa memakannya gitu. Itu mau baik atau tidak, mau toyib atau tidak, itu terserah kita sesuai dengan pemahaman kita. Nah, kalau di sana, kalau di Thailand ini toyib dulu, baik dulu nih. Misalnya ada makanan mau dicek kehalalannya. Nah, itu yang pertama, dicek ketoyibannya dulu. Ini baik nggak, sehat atau tidak gitu. Baru setelah ini dipastikan baik, maka baru akan diproses apakah ini halal atau tidak. Contohnya baik dalam kesehatan gini. Ada misalnya snack gitu ya, snack. Nah, ini ternyata kalau di Indonesia atau mie instan lah, mie instan itu kalau di Indonesia kan kadar natriumnya itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau menurut para ahli di sana ini memang tidak sehat dengan natrium yang sangat tinggi, beresiko untuk penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, beresiko untuk diabetes misalnya, maka ini tidak dilanjutkan ke proses halalnya. Jadi harus dikurangi dulu natriumnya gitu. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ya sudah, ini halal, tidak tercemar babi, tidak tercemar alkohol. Maka walaupun ini natriumnya mau besar, mau tinggi, setinggi-tingginya, yaitu diserahkan ke kita mau makan itu atau tidak. Nah, di sana itu luar biasa. Dan teman-teman di sana memang teman-teman yang lulusan dari Malaysia gitu, terkait penelitian-penelitian halalnya. Nah, ini adalah foto-foto ketika kita mengikuti pelatihan di sana. Yang berjas putih ini adalah Prof. Winay. Kemudian kami beberapa dari Halal Center UMY memang belajar ke sana bagaimana melakukan menguji apakah makanan ini memang halal atau tidak. Oke. Nah, jadi gaya hidup yang halal itu tidak hanya terhadap makanan saja, tetapi fashion, keuangan, wisata, kesehatan, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya makanan, kalau makanan itu kan sudah jelas ya, ada MUI yang mengetes makanan itu halal atau tidak. Fashion misalnya, fashion yang halal itu seperti apa sih, Bu? Nah, kita bisa melihat misalnya pakaian yang kita gunakan itu tercemar sesuatu yang haram atau tidak gitu. Keuangan, bagaimana pengelolaan keuangannya. Misalnya orang yang memang sangat concern di halal, mungkin dia tidak mau menyimpan uangnya di bank konvensional misalnya, tapi dia akan melihat bagaimana dia bisa menyimpan uang di bank syariah. Nah, kemudian wisata pun seperti itu, karena saya pernah ngobrol di bandara itu ya, ketemu dengan saudara muslim Malaysia. Nah, mereka mengatakan bahwa sebenarnya ketika kami wisata ke Indonesia itu agak deg-degan gitu. Saya bilang kenapa gitu. Karena walaupun kalian negara muslim, terkadang kalian itu agak abai gitu tentang kehalalan ketika di hotel gitu. Ketika saya masuk ke restorannya, itu di situ memang tidak dicantumkan halal, tapi di situ ada bir, ada alkohol yang bercampur baur gitu. Nah, itu memang yang perlu diwaspadai gitu bagi negara kita yang memang kita merasa aman karena muslim. Sudahlah, kalau kita muslim pasti halal gitu. Nah, itu belum tentu gitu.
ketika saya mengikuti halal class jadi saya ngambil beberapa SKS di Fakultas Peternakan UGM terkait bagaimana pengelolaan produk halal gitu. Nah, hasil penelitian mereka dari 10 warung bakso nih di Jogja, ternyata hanya 2 yang itu halal. Yang lainnya tercemar gitu. Yang artinya tercemar apa? Mungkin mereka tidak menggunakan daging babi. Kami pakai daging sapi kok gitu. Tapi ternyata ketika daging sapi itu dibawa ke pasar untuk digiling, penggilingannya ini digunakan tidak hanya untuk daging sapi. Jadi ternyata untuk daging-daging lainnya juga, termasuk daging babi gitu. Nah, pencemarannya itu bisa ada di situ. Itu yang banyak terjadi karena ketidaktahuan dari penjual, ketidaktahuan dari pembeli juga terkait hal itu. Nah, jadi wisata halal ini kalau di luar negeri, ketika saya keluar negeri, misalnya ke Singapura, ke Thailand, itu ketika kami memilih hotel syariah, itu sudah jelas-jelas gitu. Kita sudah yakin di situ semua makanan halal. Apa yang kita makan di situ, apa yang kita minum di situ, itu terjamin kehalalannya. Nah, kemudian yang lain juga adalah kesehatan. Kita tahu obat-obatan itu kan jarang sekali ya yang menggunakan logo halal gitu. Walaupun sekarang sudah ada beberapa obat herbal dan lain-lain yang itu mencantumkan logo halal MUI. Atau sekarang yang trennya juga yang Masya Allah gitu ya, saya lihat misalnya tidak hanya kosmetik, tidak hanya makanan, tapi sekarang kayak sabun cuci, ada tempat makanan gitu. Itu sudah ditambahkan logo halalnya gitu, bahwa tempat makanan ini halal. Bahwa sabun cuci piring, sabun cuci buat baju, itu sudah ada logo halalnya. Ada yang sudah mencantumkan logo halal gitu. Dan itu saya yakin sangat luar biasa trennya, karena para yang punya pabrik-pabrik itu juga ingin memfasilitasi bahwa Muslim ini gaya hidupnya memang gaya hidup halal, sehingga mereka akan mencari produk-produk yang juga halal gitu. Saya juga pernah di area Monjal itu ya, dekat rumah saya itu ada toko bakso gitu. Itu halalnya Masya Allah besar gitu, halalnya halal MUI. Ketika saya masuk ke sana, yang jualan itu Chinese gitu, sangat Chinese sekali. Dan ketika saya tanya apakah bapak Muslim gitu, beliau mengatakan bukan, saya bukan Muslim, saya non Muslim gitu. Nah, jadi mereka pun para produsen makanan gitu ya, mereka pun melihat bahwa trennya halal ini akan sangat mempengaruhi kepada income atau ekonomi mereka. Nah, jadi gaya hidup halal ini harusnya menjadi pembeda perilaku konsumsi non-muslim dengan yang muslim gitu. Jadi jangan ketika ada halal malah yang muslim yang agak nyinyir gitu. Alah, udah tau lah semuanya halal gitu. Atau malah yang non-muslimnya yang semangat untuk mempraktekkan halal karena mereka yakin bahwa itu lebih sehat untuk kehidupan mereka seperti itu. Jadi sekarang negara-negara non-muslim itu sudah beralih nih bergaya hidup halal. Nah, jangan sampai kita sebagai negara muslim tersaingi oleh mereka. Nah, kemudian ini saya mendapatkan berita tentang negara-negara paling islami dalam tanda kutip ya. Jadi, negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam ternyata tidak selalu memiliki ekosistem ekonomi Islam yang baik. Jadi dengan besarnya potensi ekonomi yang terkait dengan halal, ya ternyata negara-negara di seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan ekonomi terkait halal. Gitu. Nah, ini adalah laporan dari State of the Global Islamic Economic Report. Jadi tahun 2018-2019. Nah, menyebutkan ekonomi Islam di seluruh dunia ini bernilai sekitar 2,1 triliun US dollar pada 2017 dan meningkat menjadi 3 triliun US dollar, bukan 3 triliun rupiah ya, 3 triliun US dollar tahun 2023, diproyeksinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat nilai pasar makanan halal di 2017 itu hanya 1,3 miliar.
dolar Amerika. Nah, proyeksinya di tahun 2023 ini akan menjadi 1,86 miliar. Kemudian nilai pasar baju muslim tadinya 270 miliar dolar. Di 2023 akan meningkat menjadi 361. Begitupun dengan obat-obatan, begitupun dengan kosmetik. Proyeksinya akan terus meningkat untuk makanan, baju, kesehatan maupun kosmetik yang halal. Nah, kemudian kita lihat, ini negara-negara yang paling islami menurut penelitian mereka. Negara dengan ekosistem ekonomi Islam terbaik. Yang pertama itu Malaysia. Dan kita, Indonesia, itu berada di urutan ke-10 untuk ekonomi Islam. Jadi walaupun kita negara muslim yang terbesar, penduduk muslimnya yang paling banyak, kesadaran ekonomi Islam di masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Kalau diteliti berapa persen sih yang menggunakan bank syariah misalnya? Atau ketika saya tanya pun ke kalian, siapa di antara kalian misalnya dari 140 orang ini yang punya akun di bank syariah? Mungkin hanya berapa persen saja, gitu. Karena masih lebih banyak bank-bank konvensional gitu. Masih orang melihat bahwa sama aja lah walaupun nggak ada riba gitu, malah yang di sini bunganya lebih besar. Nah itu riba. Jadi kesadaran orang-orang Muslim di Indonesia itu masih sangat rendah terkait ekonomi Islam. Nah sekarang untuk makanan halalnya, untuk makanan halal kita lihat dari 10 negara tidak ada Indonesia. Kenapa kira-kira? Jadi yang pertama itu Uni Emirat Arab, yang kedua Malaysia, Brasil, Oman, Yordania, malah Australia di posisi yang ke-6. Kemudian kalau kita lihat Indonesia ada di mana nih? Sama. Kesadaran kita untuk mengkonsumsi makanan halal itu pun dinilai masih rendah. Kita masih merasa bahwa kita hidup di negara muslim, semua makanan pasti halal. Kecuali yang jelas-jelas ada B2 gitu, babi gitu ya. Tapi ada juga yang terkadang agak menyamarkan gitu. Apa ya kalau bahasa Jawanya anjing itu apa gitu. Nah, ada suami istri teman saya, mereka sama-sama sekolah S3 di Jogja. Nah, biasanya suaminya nih yang membeli kayak tongseng gitu ya, makanan dari daging gitu, seperti itu. Nah, biasanya suaminya yang membeli dan makan di sana. Suatu saat dia mengajak istrinya dan istrinya menggunakan hijab gitu untuk makan di situ. Nah, kemudian Pak parkir di warung itu tuh melihat bahwa istrinya pakai jilbab gitu. Pak, kok beli di sini? Kan istrinya pakai jilbab, Bapak Muslim kan gitu. Terus bapaknya bingung. Iya, memangnya kenapa? Loh, Bapak apakah nggak tahu kalau ini adalah makanan dari anjing gitu? Wah, langsung bapaknya itu udah kayak mual muntah dan lain-lain. Karena dia mungkin bukan dari Jogja ya, dari luar Jawa, dan mengkonsumsi makanan seperti itu. Nah, hal-hal itu yang sering terjadi. Kita kurang kesadaran, kita masih merasa malu menanyakan, Bapak, apakah ini baksonya halal? Atau Ibu, apakah ini makanannya halal? Nah, kesadaran-kesadaran kita seperti itu masih sangat rendah. Apalagi misalnya tadi penjual-penjual yang merasa yakin bahwa makanan saya halal, sehingga menggunakan logo halal dengan tulisan Arab gitu ya, bukan dari MUI. Nah, itu sehingga Indonesia memang tidak ada di list 10 terbesar negara terbaik di kategori makanan halal. Nah, sekarang untuk negara terbaik di kategori baju muslim, nah baru nih Indonesia menjadi urutan kedua setelah Uni Emirat Arab. Karena kalau baju muslim memang trennya banyak negara-negara memang mengacu ke Indonesia, melihat ke Indonesia, tren perkembangan baju muslimnya kan luar biasa. Nah, kemudian kita lihat tren kategori baju muslim yang lain ada di Cina, Italia, Prancis, yang notabene Cina itu kan negara komunis ya, Italia, Prancis, Eropa gitu. Nah, mereka memperkenalkan gitu produk baju muslim. Nah, itu luar biasa, kita melihat bahwa gaya hidup mereka juga ternyata sekarang sudah mulai beralih. Nah, kemudian untuk negara terbaik di kategori farmasi dan kosmetik halal sama.
Indonesia tidak ada di list negara terbaik karena kita pun masih sangat sedikit menyadari terkait farmasi dan kosmetika halal. Ketika saya tanya ke kalian sekarang, kosmetika kalian kira-kira halal atau tidak? Ada logo halalnya atau tidak? Gitu. Karena sekarang kan sudah banyak ya logo-logo halal seperti itu, dan kita bisa mencari di halal MUI itu ya, halal MUI ORG, untuk melihat produk-produk mana saja yang sudah tersertifikasi halal. Jadi MUI itu sudah mengelompokkan ada makanan, ada kosmetik, ada farmasi gitu. Nah, kesadaran negara kita itu masih sangat rendah. Jadi kita baru mendapatkan yang terbaik itu di fashion, gitu. Bukan di makanan, bukan di kosmetik, bukan di ekonomi umat. Nah, itu beberapa kategori untuk negara-negara yang terbaik gitu untuk gaya hidup halalnya. Nah, ini adalah daftar wisata halal terbaik dunia. Yang pertama adalah Singapura. Padahal Singapura kan bukan mayoritas muslim ya. Singapura itu sangat multi culture gitu. Ada India, ada Malaysia, ada Melayu, ada dari lain-lain gitu. Dari Cina itu banyak sekali. Tapi daftar wisata halal terbaik dunia adalah Singapura. Karena saya beberapa kali ke Singapura gitu ya. Ada memang mereka punya list hotel yang halal itu hotel mana saja, restoran yang halal itu mana saja. Mereka punya aplikasi ketika misalnya kita di bandara, kita akan ditawarkan aplikasi kalau mau mencari destinasi halal itu di mana saja. Itu luar biasa. Dan itu bukan negara muslim. Yang kedua adalah Thailand. Nah, Thailand juga perkembangannya luar biasa itu. Kalau di Magister Keperawatan UMY itu kami hampir setiap tahun memberangkatkan mahasiswa untuk student exchange gitu ya, untuk praktek di Thailand. Dan itu luar biasa perkembangannya. Jadi Thailand itu terkenal dengan jargonnya zero tolerance. Jadi toleransinya nol. Artinya toleransinya nol itu mereka akan bertoleransi dengan baik dengan agama manapun. Jadi kalau misalnya muslim mau menerapkan halal ya silahkan gitu, karena itu adalah menurut keyakinan mereka. Hindu mau menerapkan apa silahkan, tetapi tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi Thailand juga perkembangan halalnya luar biasa. Kemudian Britania Raya, Inggris gitu ya. Kemudian Jepang, Taiwan. Jadi 5 negara ini itu adalah wisata halal terbaik dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Kita juga harusnya lebih memperlihatkan bahwa kita bisa menerapkan wisata yang halal, karena apalagi misalnya kayak Lombok pernah terpilih menjadi salah satu destinasi wisata halal. Kemudian beberapa kota yang lainnya juga, Jakarta juga pernah. Nah, kemudian kalau kita melihat, kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira ini berada di mana? Ini adalah hotel syariah. Hotel syariah yang luar biasa besar. Kalau kita melihat mungkin, ini mungkin di Malaysia Bu, atau negara muslim mana gitu ya. Dan ternyata gambar ini adalah berada di Almerosh, Bangkok, the leading halal hotel. Luar biasa, sangat besar, sangat megah gitu. Jadi kita tidak bayangkan bahwa hotel yang halal itu hotel yang kecil, kumuh gitu ya. Tidak seperti itu. Ternyata hotel halal itu bisa semegah ini, bisa sebagus ini, dan itu ada di Bangkok, Thailand, yang itu agamanya kan banyaknya Buddha ya kalau di sana. Dan lihat strukturnya pun gitu ya, arsitekturnya itu sudah arsitektur Timur Tengah gitu, yang memang bisa kita lihat dari segi bangunannya. Oke. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh-contoh, misalnya di Korea, saya ke Korea itu ada di daerah mana ya? Satu daerah yang itu memang khusus muslim. Ada masjid yang sangat besar sekali di sana, kemudian di area-area situ memang itu untuk makanan-makanan halal, restoran halal yang bisa kita kunjungi, dan itu luar biasa perkembangannya. Kemudian ini di Cina, saya beberapa kali ke Cina juga kita banyak menemukan di satu daerah misalnya,
bisa 2 atau 3, ada masjidnya juga, ada warung makanan halal. Dan itu yang penjualnya bukan dari Indonesia, memang asli sana gitu. Dan logo halal setiap negara kan memang berbeda-beda ya. Kemudian di mana lagi, di Taiwan misalnya, kemudian di USA, famous halal guys. Halal guys ini memang sangat luar biasa, terkenal sekali, dan itu antri gitu. Orang mau beli makanan di sini itu sangat antri sekali karena memang lebih enak, lebih higienis gitu. Karena kan tidak hanya halal tetapi juga thayyib. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kita hidup, gaya hidup halal dalam hal konsumsi ya, kami dalam hal konsumsi dulu. Itu harus sesuai dengan prinsip konsumsi syariah. Jadi prinsip itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi ataupun perilaku sahabat yang bisa kita lihat. Nah, ada 4 prinsip konsumsi dalam Islam. Ini kita baru membahas konsumsi ya, belum membahas yang lainnya. Yang pertama adalah prinsip syariah, yang kedua adalah prinsip kuantitas, prinsip prioritas, dan prinsip moralitas. Kita bahas satu-satu terkait yang pertama prinsip syariah. Nah, konsumsi bagi umat Islam itu kan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, tetapi seharusnya apa yang kita lakukan itu adalah tujuannya adalah untuk beribadah, karena kita sudah tahu bahwa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu niatnya adalah beribadah gitu, bukan hanya bertujuan untuk kepuasan. Oh lapar, makan, saya puas nih dengan makanannya gitu. Tidak seperti itu, tapi ketika kita lapar dan kita makan, itu adalah niatnya beribadah untuk memenuhi hak-hak dari tubuh kita. Jadi Islam juga menjunjung tinggi kebersihan, maka dalam hal konsumsi pun harus memperhatikan kebersihan. Harus bersih dari kotoran, bersih dari penyakit, atau bersih dari kemudorotan gitu. Apapun yang kita makan itu adalah makanan yang halal, dari rezeki yang halal. Nah, kemudian ketika bagi non-muslim, kan ketika melakukan kegiatan konsumsi itu tidak mengenal batasan. Sedangkan kalau orang Islam itu ada batasan-batasan tertentu. Misalnya tidak mengkonsumsi daging babi, bangkai, darah, maupun minuman-minuman keras. Itu adalah prinsip syariah. Kita akan membahas banyak tentang prinsip syariah ini. Yang kedua adalah prinsip kuantitas. Artinya prinsip kuantitas itu kan kalau kuantitas berkaitan dengan jumlah. Sesuatu yang kita makan, yang kita konsumsi itu kan harus sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan gitu. Jadi kita harus mempunyai sifat-sifat yang memang jauh dari nilai-nilai syariat. Jadi kita harus menghindari sifat-sifat yang jauh dari nilai syariat. Jadi misalnya boros, israf gitu ya, berlebih-lebihan, kemudian mubazir. Biasanya sering nih orang seperti ini kalau pergi ke pesta-pesta misalnya. Pesta itu wah makanannya sangat berlimpah, akhirnya semangat ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu, sehingga perutnya sudah tidak menerima lagi gitu ya, akhirnya mubazir, tidak dimakan gitu. Itu harus hati-hati. Jadi kebutuhan konsumsi, kegiatan konsumsi kita itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harta yang kita punya. Jadi kalau misalnya tidak mampu, aduh tetangga nih sudah beli lemari es 2 pintu, kita masih setengah pintu gitu. Nah akhirnya mengkredit dan lain-lain gitu. Padahal mungkin kebutuhan kita ya memang kulkasnya setengah pintu aja sudah cukup gitu, tidak harus 2 pintu, tidak harus 3 pintu. Nah itu harus disesuaikan antara konsumsi dan pendapatan agar tidak berlebih-lebihan. Nah yang ketiga ini adalah prinsip prioritas. Artinya prinsip prioritas itu kita harus mengkonsumsi hal-hal yang memang prioritas. Jadi ada filter untuk memilih mana yang harus didahulukan, mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk dipenuhi. Jadi jangan sampai karena kita merasa kita punya uang, ya udah jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan kemana,
hampir keluar negeri itu seminggu sekali misalnya, padahal mungkin itu tidak prioritas gitu. Jangan lupa bahwa di dalam harta kita itu ada haknya orang lain gitu, ada harta orang lain, karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu kan tanpa orang lain gitu. Tidak mungkin seorang bos itu punya uang hasil ketika dia menggali sendiri di tanah langsung keluar gitu uangnya, kan tidak. Pasti ada orang-orang lain yang membantunya. Di rumahnya ada pembantu, di pabriknya ada orang-orang yang bekerja untuk menghasilkan uang gitu. Nah, walaupun mereka mungkin kan mereka sudah digaji, sudah dong gitu. Nah, tetapi tetap saja kalau dalam Islam, dalam harta kita itu ada sebagian harta orang lain yang membutuhkan. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip moralitas. Artinya, perilaku konsumsi seorang muslim itu harus sesuai dengan adabnya dan etikanya yang sudah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita mengkonsumsi barang atau rizki, itu carinya harus yang baik, harus yang bersih. Karena kalau saya misalnya dan keluarga itu meyakini kalau rizki yang kita hasilkan itu dari sumber yang halal, maka itu akan berdampak pada perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak kita. Misalnya, kalau ada seseorang mendapatkan rizki hasil korupsi, mungkin dia bermegah-megahan, bermewah-mewahan, tetapi dilihat anaknya misalnya menjadi ketergantungan narkoba misalnya, atau anaknya menjadi anak yang nakal dan lain-lain gitu. Nah, hal itu kalau dalam Islam harus diyakini bahwa itu tidak hanya berkaitan dengan pola asuh, tetapi berkaitan juga dengan apa yang dia konsumsi. Apakah makanan yang dia konsumsi halal atau tidak gitu. Itu harus kita yakini. Nah, kemudian etika dalam Islam juga bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi umat Islam ini yang tidak hanya puas secara konsumtif, tapi juga dia kreatif, dia produktif gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin banyak ya di berita-berita gitu, anak tukang beca yang bisa sekolah S3 karena beasiswa gitu. Kalau saya meyakini bahwa mungkin selain doa ya, doa yang luar biasa dari orang tuanya, kalau saya meyakini bahwa dia pun selalu mengkonsumsi makanan yang halal gitu, sehingga dia bisa pemikirannya bisa cerdas, bisa dapat beasiswa dan lain-lain. Jadi prinsip moralitas juga harus ditekankan. Oke. Nah, kemudian ini adalah salah satu materi saya, banyak beberapa materi yang saya dapatkan ketika saya mengambil kuliah halal kelas itu ya di UGM, di Fakultas Peternakan UGM. Dan kalau misalnya ada butuhkan materi-materi yang lain tentang halal, saya banyak ya bisa menghubungi saya. Nah, ini hanya satu materi saja, yaitu materi pertama, kaidah fikih halal dan haram. Ini saya dapatkan dari guru saya, Pak Nanung Danardono. Nah, kalau kita melihat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Atau dalam firman-Nya yang lain, Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Jadi kita harus memilih mana nih rizki yang baik, mana rizki yang tidak baik. Nah, beliau mencontohkan nih, seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu. Ia menengadahkan tangannya nih ke langit. Ya Robi gitu. Sedangkan ia memakan makanan yang haram dan pakaian yang ia pakai dari harta yang haram dan ia minum minuman yang haram dan dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin akan diterima doanya? Gitu. Jadi kalau kita makan makanan yang haram, kita menggunakan pakaian dari hasil korupsi, kita minum minuman yang haram, maka Allah mengatakan doanya tidak akan diterima. Jadi hati-hati.
sebagai orang tua, mungkin sebagai anak juga gitu. Kita harus betul-betul menjaga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, karena itu berdampak terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Jangan-jangan doa saya belum terkabul karena salah satunya mungkin saya kurang peduli makanan saya halal atau tidak gitu. Oke. Nah, kemudian kaidah fikih, ada beberapa kaidah fikih untuk menentukan hukum halal haram suatu makanan. Jadi di kaidah yang pertama ini, materi yang pertama ini lebih membahas ke makanan. Bagaimana makanan itu halal atau haram. Masih banyak ya, masih banyak obat, masih banyak kosmetik materinya, tapi saya tidak bisa men-share di sini. Jadi silahkan kalau ada yang tertarik dengan materi-materi halal bisa menghubungi saya. Nah, kaidah pertama adalah semua jenis makanan itu hukumnya halal, kecuali bila ada dalil yang secara khusus menyebutkan pengharamannya. Jadi, kita itu kan kalau beribadah harus dengan ilmu ya. Kita juga hidup harus dengan ilmu. Jadi jangan orang mengatakan, oh kalau telur direbus dengan teh itu haram gitu. Nah, kita tidak percaya itu. Karena kalau kita percaya suatu makanan itu halal dan haram, itu harus ada dalilnya. Nah, contohnya, jenis-jenis makanan yang haram dikonsumsi. Disebutkan haram di Al-Quran, yang pertama itu bangkai, kemudian darah dan daging babi. Bangkai kecuali bangkai ikan ya. Bangkai, darah, dan daging babi. Itu di surat Al-Baqarah ayat 173, surat Al-Maidah ayat 3, ya, itu sudah disebutkan dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah daging binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Jadi kalau misalnya kita keluar negeri nih, oh saya makan ayam goreng. Ayam goreng kan halal, bukan babi, bukan darah, bukan bangkai gitu. Tetapi kita harus mengetahui, harus mencari informasi. Ini binatang ini disembelih dengan nama selain Allah atau tidak. Jadi bukan hanya binatangnya gitu, bukan hanya oh ini bukan babi kok, berarti halal dong, sapi, ayam berarti halal gitu. Nah, tetapi kan kita tidak tahu apakah binatang ini disembelih atas nama Allah atau bukan gitu. Nah, jadi daging binatang yang tidak disebut asma Allah ketika disembelih itu adalah haram. Yang keempat adalah khamar, jadi minuman atau makanan yang memabukkan dan turunannya. Jadi disebutkan haram di Al-Hadis, itu kan dalam Al-Quran ya. Nah ini di Al-Hadis ditambahkan lagi, ada daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Kemudian daging binatang jalalah, pemakan kotoran. Jadi kalau dia makan kotoran, kayak babi itu kan, dia kan selalu di lumpur ya, lumpur yang bercampur dengan kotorannya seperti itu. Kemudian daging binatang yang menjijikan. Nah, ini adalah jenis-jenis makanan yang haram dikonsumsi. Makanan di dunia ini Masya Allah, kalian mau makan apa saja banyak, buah-buahan luar biasa gitu ya, apalagi Indonesia ini kita mau musim apa, sekarang musim mangga, musim buah-buahan itu kan tidak berhenti-henti ya, selesai musim ini tambah musim ini. Banyak makanan halal itu, kenapa harus mencari makanan yang haram? Kenapa saya mau dong mencicipi makanan haram? Kalau kita menghitung makanan yang sebanyak itu di Indonesia dengan makanan halal dan makanan haram, presentasi makanan haram itu mungkin hanya 1% saja. Kita masih bisa mengkonsumsi 99% yang lainnya. Jadi jangan merasa bahwa Islam ini apa aja diatur gitu. Nah, memang tidak seperti itu. Karena sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa daging babi itu memang banyak mengandung cacing pita, misalnya itu tidak baik untuk manusia, dan masih banyak hasil-hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa memang babi, khamar itu tuh tidak baik untuk kesehatan, itu malah sangat tidak baik. Nah, kemudian bagaimana nih dengan belalang, kelinci, dan kuda? Kalau Ibnu Abu Aufa berkata, kami berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan kami selalu makan belalang. Nah kalau hanya 1 kali makan belalang mungkin Rasulullah nggak melihat gitu ya. Tapi setelah 7 kali dan Rasulullah tahu para sahabat itu makan belalang dan itu tidak dikatakan haram atau tidak Rasulullah tidak melarang itu.
Kemudian dari Anas bin Malik berkata, kami mencari kelinci di Mar As-Jahran dan aku pun mendapatkannya. Lalu aku bawa kelinci itu kepada Abu Thalhah. Beliau pun menyembelih, mengirimkan daging paha kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menerimanya. Itu artinya memang diperbolehkan gitu, dihalalkan daging kelinci. Kemudian dari Asma radhiyallahu anha berkata, kami menyembelih kuda pada zaman Rasulullah dan memakan dagingnya. Pada saat itu kami telah berada di Madinah. Jadi belalang, kelinci, kuda itu diperbolehkan, termasuk makanan yang halal. Nah, bagaimana dengan binatang yang hidup di dua alam gitu ya? Ada kepiting, ada kura-kura, ada anjing laut, ada katak atau kodok. Nah, kalau kepiting itu hukumnya halal. Jadi sebagaimana pendapat Al-Qa dan Imam Ahmad. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa kepiting ini halal. Kemudian ada kura-kura dan penyu, itu pun halal gitu ya. Sudah ada beberapa mazhab dari Abu Hurairah, dari Tawus, dari Muhammad Ali bin Apa, jadi ada Hasan Al-Basri juga. Nah, itu dihalalkan. Kemudian anjing laut juga halal. Jadi ada beberapa karena hewan ini pemakan ikan, bukan pemakan daging. Kemudian kalau katak atau kodok, nih hati-hati, hukumnya haram secara mutlak karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh. Jadi katak atau kodok ini haram ya, jadi tidak boleh kita konsumsi. Nah, kaidah yang kedua, hukum haram itu diputuskan pasti karena ada sebabnya atau al-hukmu yadhuru ma'al ilati. Jadi kalau kita lihat beberapa alasan mengapa bangkai itu diharamkan. Nah, bangkai itu kan darah yang tidak keluar menjadi makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk dan aneka bakteri yang berbahaya. Jadi dalam bangkai itu banyak bakteri-bakteri berbahaya. Dulu pernah ada penyakit antrak gitu ya. Penyakit antrak itu adalah penyakit sapi gila. Gitu. Jadi kalau sapi kena penyakit antrak itu harusnya dimasukkan ke lubang, kemudian dibakar, setelah dibakar ditutup lagi lubangnya gitu. Nah, kalau misalnya ada dulu itu pernah gitu ya, beliau menceritakan terkait ada sapi mati itu di sawah dan itu diketemukan oleh para petani dan lain-lain. Mereka tidak tahu kalau itu antrak. Akhirnya disembelih, dimakan ramai-ramai gitu. Padahal sapi itu sudah jadi bangkai, dimakan beramai-ramai. Dan akhirnya antrak menyebar dan banyak orang yang meninggal karena itu. Maka memang ketika Rasulullah itu memberitahu kita bahwa janganlah makan makanan ini, maka kita harus yakin bahwa dalam larangan itu pasti ada kebaikan untuk kita. Jadi kematian hewan-hewan karena penyakit ya, contohnya Bacillus anthracis itu. Jadi itu bisa masuk ke tubuh manusia. Oke, kemudian alasan lain adalah daging babi. Daging babi itu kan secara mikroskopis banyak cacing pitanya dan itu termasuk bisa masuk ke jaringan tubuh manusia. Lemak babi juga kolesterolnya sangat tinggi. Kalau babi itu kan agak putih gitu ya dagingnya, itu lemaknya sangat tinggi sekali. Nah, daging babi itu juga ternyata hasil penelitian itu adalah salah satu penyebab sakit kanker kolon dan kanker anus juga. Penyakit-penyakit di babi dapat menular ke tubuh manusia. Kemudian kemiripan DNA babi itu menyebabkan pewarisan sifat-sifat buruk babi ke manusia gitu. Jadi kalau dia sering di tempat yang kotor, dia jorok gitu. Nah, berarti sudah mendekati kayak babi nih. Nah, itu alasan kenapa daging babi itu haram. Nah, kaidah ketiga, segala pengimitasian atau penyerupaan dengan barang haram itu hukumnya haram. Jadi al-wasilatu ila haramin haramun. Nah, Islam itu kan tidak permisif dengan barang haram gitu ya. Misalnya masakan pig vegetarian gitu. Diharamkan meskipun semuanya itu dari bahan-bahan nabati. Jadi mereka membuat penamaan saja pig vegetarian misalnya. Bir bintang, zero alkohol, tapi namanya kan sudah bir. Orang yang mendengar saja sudah berasumsi bahwa bir ini adalah makanan yang haram gitu.
kemudian ada whisky, ada brandy free alkohol gitu. Itu juga diharamkan walaupun kadar alkoholnya 0%. Root beer misalnya atau bir klotok gitu ya, kan ada tuh kalau di Betawi itu namanya bir klotok gitu. Tapi karena sudah penamaannya sudah bir, penamaannya dengan menggunakan minuman yang haram, maka itu dikatakan sebagai haram gitu. Nah, kemudian kaidah keempat, segala atau binatang yang menjijikan itu hukumnya haram. Nah, binatang yang menjijikan ini, hadis ini ada tentang adob. Adob itu binatang herbivora mirip biawak. Jadi ini sebagai rujukan. Jadi Rasulullah mengatakan hewan ini tidak ada di kaumku sehingga aku pun merasa tidak enak, merasa jijik memakannya. Nah, adob itu seperti apa? Nah, contoh adob ini seperti ini. Adob ini binatang pemakan sayuran, herbivora yang hidup di padang pasir. Dia tinggal di gua-gua. Ini kayak komodo mungkin ya, kayak itu komodo, kadal gitu. Nah, Rasulullah mengatakan aku tidak memakannya karena aku jijik gitu. Seperti ini memang diharamkan. Nah, semua binatang yang menjijikan hukumnya haram. Jadi contoh hadis tentang adob ini dipakai sebagai rujukan untuk membahas binatang yang menjijikan. Maka jika seseorang jijik memakan sesuatu, maka ia haram memakannya. Sebaliknya, jika ia tidak jijik, maka halal mengkonsumsinya. Misalnya cacing gitu ya. Kan ada di daerah mana, Sulawesi atau apa gitu kan, suka ada di pantai-pantai itu ada suatu musim yang ada cacing-cacing dari laut itu ke pantai, dan itu dinyatakan itu proteinnya tinggi gitu. Tapi kalau saya bukan orang Sulawesi, saya melihat cacing situ aja sudah jijik gitu. Saya nggak mau makannya, maka itu haram bagi saya. Tapi kalau yang mereka sudah terbiasa makan, maka itu adalah halal. Ini bukan termasuk yang babi ya. Ada yang babi itu lucu sekali gitu ya, saya tidak jijik gitu. Nah itu bukan termasuk binatang yang menjijikan, karena memang babi jelas-jelas itu diharamkan. Jadi kayak bekicot, keong, laron, jangkrik misalnya seperti itu. Belalang kan kalau di Gunung Kidul ya, di Gunung Kidul itu kan ada tuh banyak yang jualan kayak belalang gitu. Nah, kalau saya merasa jijik dengan belalang itu, ya udah jangan dimakan gitu. Tapi kalau orang yang merasa enak kok belalang itu kayak udang misalnya, ya silahkan dimakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kaidah yang kelima, daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam hukumnya haram dimakan. Jelas ya. Jadi kalau yang binatang buas itu, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Jadi Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Nah, bolehkah memelihara anjing misalnya? Nah, barang siapa, ini dari Abu Hurairah, barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu, atau anjing penjaga tanaman, pahalanya akan dikurangi 1 kirot setiap hari. Jadi pahalanya akan dikurangi setiap harinya. Kalau kita memelihara anjing cuma untuk anjing itu lucu dan lain sebagainya gitu. Kecuali kalau anjing itu memang untuk anjing pemburu misalnya, itu diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan burung berkuku tajam? Nah, dan setiap burung yang mempunyai kaki penerkam atau kuku yang tajam, kayak burung elang mungkin gitu ya. Jadi burung elang, burung garuda itu diharamkan. Nah, kemudian kaidah keenam, daging binatang yang bertaring dan berkuku tajam tapi bukan binatang buas, hukumnya halal dimakan. Jadi dia bertaring, berkuku tajam, tapi bukan binatang buas. Itu diperbolehkan, halal dimakan. Jadi contohnya misalnya binatang yang memang herbivora, dia makannya sayuran, jadi bukan binatang buas. Musang misalnya. Kalau mau makan musang ya dipersilahkan gitu, karena musang ini kan dia makannya sayuran gitu ya, buah-buahan. Itu boleh dimakan. Nah, kaidah ketujuh itu hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh, dagingnya haram dimakan. Contohnya apa? Nah, setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh, maka tidak ada sembelihan baginya. Karena Rasulullah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan. Jadi 5 hewan
hewan fasik namanya, al-hayawan al-fawasik, yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, tikus, anjing hitam gitu. Nah, itu haram untuk dimakan ya. Jadi kalau ada tikus, ada anjing, itu ada ular, itu haram dimakan. Ada di daerah mana ya? Manado ya. Saya pernah ke Manado, itu ada pasar ekstrim. Kalau pernah mendengar, pernah juga diliput beberapa kali di televisi, itu ada pasar ekstrim yang dia menjual kayak daging kelelawar, daging ular, daging tikus, daging anjing, pokoknya macam-macam lah binatang-binatang yang ekstrim seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah termasuk ke hewan fasik, al-hayawan al-fawasik, dan itu memang haram untuk dimakan. Jadi ada raja wali juga, ada burung gagak, tikus, kalajengking, dan anjing gila. Kemudian Nabi memerintahkan juga supaya membunuh tokek atau cicak. Jadi tokek atau cicak telah disepakati untuk keharaman memakannya. Ular juga sama. Nah, sedangkan kaidah ke-8 itu adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, dagingnya juga haram dimakan. Kalau tadi kan disuruh dibunuh gitu ya, itu dagingnya haram. Nah, dan ini adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, dagingnya juga haram dimakan. Jadi contohnya Rasulullah melarang membunuh 4 hewan, semut, tawon, burung hudhud, dan burung surot gitu. Jadi jangan tuh membunuh semut. Kalau misalnya ada semut, pluk aja dimatiin gitu ya, atau diapain lah, disemprot oleh ini, karena semutnya banyak, disemprot katanya pada mati gitu. Nah, itu sebenarnya dilarang untuk dibunuh dan tidak boleh dimakan juga, dagingnya haram. Oke. Kemudian tentang katak atau kodok. Nah, katak atau kodok ini juga sama. Jadi Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Kemudian Rasulullah juga melarang membunuh surot, ya, burung hudhud. Oke. Kemudian kaidah ke-9 adalah semua hewan buruan dari laut hukumnya halal dimakan. Jadi semua yang dari laut itu silahkan, kita bisa makan dengan sepuasnya. Jadi dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Kalau tadi kan di awal bangkai, darah, babi itu kan haram. Tetapi ini dihalalkan untuk kalian 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Kecuali kalau yang merasa saya jijik dengan belalang gitu, itu masih haram. Dan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hati dan limpa boleh dimakan. Nah, kemudian Rasulullah juga menyatakan laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi ikan yang mati pun di dalam sana itu bisa kita makan. Nah, kaidah ke-10 adalah semua jenis hewan pemakan kotoran, al-jalalah, itu dagingnya haram untuk dimakan. Artinya al-jalalah ini baik hewan berkaki 4 maupun hewan berkaki 2. Yang terpenting adalah mereka makan kotoran gitu, seperti kotoran manusia atau hewan dan sejenisnya. Beliau mengkarantina, misalnya ada ayam yang makan kotoran selama 3 hari, itu tidak boleh dimakan. Jadi, binatang apapun yang dia makan kotoran, al-jalalah itu haram untuk dikonsumsi. Nah, inilah adalah anjing dan babi, 2 binatang yang secara alami adalah binatang pemakan kotoran, jalalah. Ya, lihatnya juga. Kemudian bukan jalalah tapi bertingkah laku seperti jalalah gitu. Rasulullah melarang dari jalalah unta untuk dinaiki gitu. Rasulullah melarang dari memakan jalalah dan memerah susunya, itu tidak diperbolehkan. Oke, kemudian kaidah ke-11, dalam keadaan terpaksa atau darurat, makanan haram dapat menjadi makanan yang halal. Ini karena darurat ya, bukan karena suatu yang didarurat-daruratkan gitu, tapi memang harus betul-betul terpaksa atau darurat. Jadi apabila keadaan memaksa, maka yang haram bisa menjadi halal. Bahkan daging babi yang haram pun bisa menjadi halal dimakan jika keadaan memang benar-benar darurat. Nah, darurat ini ada terminologi nih, ada 3 hal. Yang pertama, diyakini benar-benar tidak ada alternatif lain. Jadi untuk menyambung hidup misalnya, di situ cuma ada daging babi, tidak ada makanan yang lainnya, maka boleh dimakan. Kedua,
kita sesungguhnya tidak menginginkannya dan makan hanya untuk sekedar untuk menyambung hidup. Jadi betul-betul untuk menyambung hidup dan kita tidak mau. Kemudian ketiga, jika ditemukan alternatif lain yang lebih halal, maka harus segera meninggalkan yang haram dan beralih kepada yang lebih halal. Jadi kalau misalnya sudah disuguhi nih, dia cuma ada babi gitu, kita di negara mana gitu ketemu orang. Nah kemudian dia bilang gitu, ada juga sih, ada cuma nasi saja gitu. Kalau mau nasi saja ya udah, kita langsung segera beralih ke makanan yang halal. Oke, jadi mari kita antar keluarga kita sampai ke surga gitu dengan tidak mengkonsumsi dan memakai produk yang haram. Oke, mungkin itu untuk materinya. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi di Teams terkait kita akan banyak diskusi tentang halal haram suatu produk, baik makanan, baik itu tentang fashion, baik itu kosmetik gitu ya. Mungkin kita bahas tertarik dengan kosmetik kalau yang putri-putri gitu, maupun tentang kesehatan, obat-obatan yang seharusnya kita pun aware gitu, seharusnya kita pun peduli bahwa kesehatan itu juga harus yang halal. Kan sekarang sudah banyak juga rumah sakit yang mendeklarasikan rumah sakit syariah gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.